Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Shadaqallahul Azim. Bapak Imam kita yang sama kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak Ibu, ayah bunda sidang jamaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena subuh ini masih Allah bangunkan dari tidur kita yang merupakan separuh dari kematian. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mampu merasakan nikmatnya subuh berjamaah. Karena tidaklah semua orang mampu merasakan nikmat ini. Karena terkadang masih ada saudara-saudara kita yang masih memilih indahnya tidur ketimbang indahnya berjalan menuju rumah Allah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mampu mempergunakan sisa waktu dan umur yang ada dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda sidang jamaah subuh rahimahullah. Kekayaan yang paling indah dalam kehidupan dunia ini adalah ketika jiwa kita selalu dalam kedamaian dan ketenangan. Jiwa yang tentram, jiwa yang damai adalah cerminan jiwa orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman memahami hakikat kebahagiaan itu lahir dari jiwa yang tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia,
dunia ini tidak memberikan jaminan ketenangan terhadap jiwa kita. Karena apabila dunia ini menjamin ketenangan terhadap jiwa seseorang, tentulah orang kaya itu dijamin 100% jiwanya tenang. Tetapi ternyata kita juga melihat banyak juga orang-orang yang kaya yang curhat tentang kegelisahan hatinya. Kalaulah otomatis bahwa dunia ini memberikan jaminan ketenangan, tentulah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan hebat sudah dijamin tenang hatinya. Tetapi banyak juga orang-orang yang telah berada pada pangkat yang tinggi curhat dan kemudian mengatakan tidak tenang. Kalaulah kesehatan fisik itu memberikan jaminan ketenangan, tetapi terkadang banyak juga orang yang kelihatan fisiknya sehat tetapi juga bercerita tentang kegalauan hatinya. Sehingga kita akhir menarik sebuah kesimpulan, dunia ini memang tidak bisa memberikan jaminan ketenangan jiwa bagi kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan itu kalau seandainya dunia ini tak menjamin ketenangan? Maka ada beberapa jawaban yang akan kita sampaikan pada subuh kali ini sebagai jawaban terhadap bagaimana kita memiliki ketenangan batin atau ketenangan jiwa itu, Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia. Kajian ini sebenarnya sudah paham oleh kita, sudah mengerti. Akan tetapi memang agama ini, kalau kita tidak ulang-ulang kajian ini, kalau tidak sering dibicarakan kembali dalam tausiah, dalam taujih seperti ini, terkadang kita sering lupa. Maka tugas kita adalah mengingatkan. Maka kemudian apa yang diingatkan ini tentu akan mengembalikan bercahayanya jiwa kita untuk sampai kepada ketenangan. Yang pertama, solusi untuk mendapatkan ketenangan batin itu, Bapak Ibu ayah bunda yang berbahagia, yakni dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksudkan tentu tidak hanya lisan yang bertasbih. Zikir yang dimaksudkan tidak hanya kemudian tubuh ini menunjukkan gerak tunduk dan taat kepada Allah, tetapi bagaimana kita mampu menjaga semua unsur aspek jiwa, jasmani dan rohani ini betul-betul menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terkadang dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, ada orang yang kemudian secara fisiknya, secara zahir dari tubuhnya tunduk kepada Allah, tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Di dalam masjid dia mampu untuk menunjukkan ketaatannya, tetapi di luar masjid dia telah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuknya boleh jadi hebat, sujudnya boleh jadi mantap, tapi di luar dia sering menipu orang lain. Kalau begini bentuknya, ia tidak memadukan makna zikir yang sebenarnya yang Allah inginkan kepada kita. Maka oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan bahwa poin zikir itu poin yang amat menentukan untuk sampainya manusia kepada level kebahagiaan yang sempurna. Sehingga Nabi SAW ingatkan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, hakikat dunia ini semuanya, kata Nabi SAW, akan terlaknat. Ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fihim. Dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW, dan juga dilaknat apapun yang ada di dalamnya. Hakikat dunia itu seperti itu. Tapi Nabi SAW memberikan kata kunci
Ada yang tidak terlaknat dari dunia itu, ada yang tidak terlaknat dari isi dunia itu. Siapa dan apa yang tidak terlaknat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah. Kecuali yang berzikir kepada Allah. Yang tidak terlaknat itu kecuali yang berzikir kepada Allah. Wa ma walahu wa ilmun wa muta'allim. Yang pertama diletakkan Nabi SAW yang tidak terlaknat ini. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari jalur Abi Hurairah. Kalau Nabi SAW mengatakan bahawa yang tidak terlaknat itu zikrullah, maka mestilah kehidupan ini kita arahkan kepada zikir kepada Allah. Lalu apa dunia itu? Yang disebutkan Nabi, ad-dunya mal'unatun itu. Apa dunia yang terlaknat itu? Maka dunia itu adalah segala sesuatu yang memalingkan kita dari Allah, itu dunia. Ya. Pekerjaan itu bisa menjadi dunia. Ketika pekerjaan itu meninggalkan perintah Allah, itulah dunia. Kekayaan itu dunia. Ketika kekayaan itu menjauhkan kita dari Allah dan melupakan zikir kepada Allah, itulah dunia. Kesehatan itu dunia. Ketika kesehatan itu menjauhkan kita dari Allah, itulah dunia. Kadang-kadang banyak juga orang yang ingin sampai kepada sehat fisik tapi lupa untuk beribadah kepada Allah. Maka saya tidak setuju kalau ada orang kemudian main futsal di waktu jam maghrib. Sehat mungkin fisiknya, Pak. Main badminton di waktu solat isya. Orang sibuk di masjid, dia sibuk di lapangan. Dia mungkin mendapatkan jasmani yang kuat, tetapi dia lemah secara batin, dan itulah sesungguhnya rontok pada dirinya dalam sisi Allah. Tidak ada kemenangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, kita mulai berusaha untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk berzikir kepada Allah. Diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan sehat, diberikan kelapangan, semuanya mesti melahirkan zikrullah. Itulah kemenangan, itulah kejayaan, itulah kebahagiaan, itulah titik kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, tidak ada kebahagiaan. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang amat berat, sakit yang tidak diujikan kepada orang lain, sakit karena dendamnya iblis, yang sakit hati karena tidak mampu memperdaya Nabi Ayub, walaupun kemudian anak-anaknya telah diambil, walaupun kemudian semua hartanya telah terbakar. Atas izin Allah, iblis meminta seperti itu. Lalu kemudian diberikan penyakit dengan izin Allah, kemudian Nabi Ayub sakit. Namun itu pun tak merubah ketenangan batinnya Nabi Ayub untuk selalu zikir kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, walaupun kemudian daging-dagingku dimakan oleh ulat-ulat ini, ya Allah, silahkan, aku siap ya Allah. Yang penting aku minta kepadamu ya Allah, jangan ulat ini mampu menyentuh lisanku, lidahku ya Allah. Janganlah ulat ini mampu menyentuh hatiku ya Allah, karena aku selalu bertasbih dan berzikir kepadamu ya Allah. Fisiknya boleh jadi rusak, dunianya boleh jadi hancur, tetapi kekuatan zikirnya, kekuatan imannya, ketenangan batinnya tak boleh rusak oleh dunia yang hancur itu. Walaupun kesehatannya diambil oleh Allah, tapi tidak menghalangi dia untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dia minta, jaga lidahku, jaga hatiku ya Allah, lindungi dari santapan ulat-ulat ini agar aku tetap bisa ingat dan berzikir kepadamu. Kita ini sehat secara fisik, Pak. Kekayaan pun cukup, fasilitas pun ada, cuma terkadang terpengaruh oleh dunia, kita enggak mau ingat dengan Allah. Punya kenderaan yang bagus untuk datang ke masjid, kalau dia mengatakan rumahku jauh Ustaz, hari ini medan kita ke masjid tidak seperti zaman dulu. Jalan sudah bagus, penerangan sudah bercahaya, keamanan pun terjadi.
Dulu orang ke masjid dalam kegelapan malam, dalam kondisi jalan yang penuh dengan hutan, tapi hati mereka bercahaya. Walaupun gelap tapi terang kelihatan jalan itu. Hari ini jalan sudah bercahaya tetapi tetap gelap karena gelapnya hati yang tidak ada zikir kepada Allah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siramin selalu, pupuk selalu nih jiwa ini. Ya Bu, Ibu beli bunga yang mahal, berapa satu pot bunga sekarang Bu? Ada 300.000. Ada saya tengok bunga termahal tuh sampai harganya 400 juta. Ya, bunga Pak, 400 juta. Masya Allah. Hari kan ibu-ibu viral nih bunga, sama seperti zaman cincin akik, batu akik dulu bapak-bapak. Semahal apapun bunga itu ibu beli, sehebat apapun potnya, kalau tidak dirawat, tidak disiram, maka kemudian bunga yang mahal itu akan layu dan akan mati. Hilang kebahagiaannya ketika bunga itu mulai layu. Hilang kebahagiaannya ketika bunga itu mulai tidak menampakkan keceriaan dan kebahagiaan. Kenapa? Kurang disiram. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau jiwa ini enggak pernah disiram, jiwa ini enggak pernah dipupuk, lalu kemudian apakah kita tidak merasa dia tidak lagi merespon terhadap ketaatan di jalan Allah? Ketika itu terjadi, risaulah kita, gelisahlah kita, dan merasa rugilah kita. Dan caranya bagi orang yang beriman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub walladzina amanu wa tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini jaminan datang dari Allah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kesenangan dan kesusahan kepada kita. Maka Allah telah memberikan jawaban, hei hambaku, seperti apapun kalian hidup menjalani kehidupan itu, kalau kalian ingin kembali kepadaku dengan zikir, aku jamin kalian pasti akan tenang dan tentram, kata Allah. Kaya yang dekat dengan Allah, merasa harta itu titipan dan bukan milik, dia akan kembalikan kepada Allah. Bersama itu dia tenang. Ada orang yang curhat, dia berkata, dulu dalam kekayaan yang banyak saya Ustaz, tapi saya gelisah. Hari ini aku mulai memberikan jalan harta ini kepada Allah, barulah ketenangan itu bisa saya dapatkan. Anak-anak saya yang dulu kemudian payah diatur Ustaz, sekarang sudah mulai mau patuh kepada perintah kami. Dulu mengajar mereka solat begitu berat, hari ini mereka sudah mau untuk solat. Kenapa? Ketika harta saya arahkan untuk Allah, saya mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Barulah mereka mengerti jawaban bahwa harta tak menjamin tenang, tetapi ketika harta itu mengembalikan dirinya kepada Allah dalam zikir, dia mengatakan, saya mendapatkan ketenangan itu. Subhanallah. Ya. Banyak juga orang yang begitu. Dalam jabatan yang tinggi dia lupa dengan Allah. Ketika tak menjabat lagi baru dia ingat Allah. Dia mengatakan, dulu saya tinggi jabatan Ustaz, tapi risau aja hidup saya, merasa hilang aja, ketakutan saja, takut aja orang kemudian menyerobot jabatan saya, takut aja begini. Tetapi ketika saya kembali kepada Allah, ternyata nikmat itu bukan pada jabatan, ketenangan itu bukan pada tingginya kehormatan dunia, tapi pada hati yang terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, maka oleh karena itu Allah jadikan salat ini sebagai ladang untuk berzikir. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk zikir kepada aku. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai jalan berzikir kepada Allah. Karena setiap ayat yang dibaca akan melahirkan ketenangan. Setiap ayat yang didengar menjadikan ketenangan. Makanya kalau kita solat di masjid ini tenang batin kita, dengarkan imam yang hafalannya indah, subhanallah.
kemudian suaranya indah, kemudian kita syahdu solat di belakangnya. Kenapa? Karena kalam yang dibaca dengan indah, hati yang khusyuk akan melahirkan ketenangan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kekayaan yang luar biasa. Ayah bunda yang berbahagia, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana setiap apapun yang kita lakukan pada dunia ini berbuah kepada zikir. Jangan lupakan diri dari zikir. Maka oleh karena itu kita diajarkan, libatkanlah Allah dari semua aktivitas kita, sertakan Allah dari setiap apapun yang kita lakukan. Karena orang yang menyertakan Allah dalam apa yang dia lakukan, Allah akan bersamanya karena Allah bersama dengan mereka. Allah bersama dengannya karena ia bersama dengan Allah. Ketika kita melupakan Allah, Allah pun melupakan kita, maka di saat itulah Allah kemudian mencabut ketenangan itu. Karena ketenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu bukanlah milik makhluk hakikatnya, tapi Allah yang memberikan karunia ketenangan itu setiap hati seorang mukmin yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak sebatas lisan, tetapi mulai zikir secara hakikat yang lahir dalam batin kita, dalam jiwa kita, sehingga selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan ada zikir pagi, ada zikir sore yang membuat hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir ketika mau keluar rumah, ada zikir ketika mau masuk WC, bahkan zikir ketika bersin. Karena semuanya ingin mengembalikan, ya Allah, semua ini terjadi karenamu. Ya Allah, semua ini terjadi karena kudrah dan iradahmu. Sehingga akhirnya jiwa kita menjadi tenang. Ya, selevel Nabi Ayub memang itu Nabi. Imannya tak sama dengan iman kita. Walaupun kita tidak sama imannya dengan iman para Nabi, setidaknya kita belajar. Jangan suka berkeluh kesah, jangan suka selalu berputus asa, sehingga setiap apa yang Allah ujikan menjauhkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diobat dengan zikir, walaupun sakit juga terasa ketika diuji dengan sakit, tapi ada yang mengendalikan sakit itu, ketenangan batin. Sebab kadang-kadang kalaupun kurang sakit, batin gelisah, tetap juga lebih sakit, ya. Karena inti rasa sakit itu berada pada emosi, bagaimana mengontrol jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah dilandasi kepada ketenangan karena zikir kepada Allah, ia akan menjadi obat sendiri dalam kehidupan kita. Itu jaminan yang Allah jaminkan kepada kita. Bapak Ibu ayah bunda yang berbahagia, maka poin yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan batin itu agar kita tidak lagi risau dan gelisah, maka kembalilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaminan ketenangan batin itu akan kita dapatkan Bapak Ibu ayah bunda yang berbahagia, yakni dengan meyakini bahwa kita ini pasti akan ditolong oleh Allah. Wajib yakin. Kalau syaratnya sudah kita penuhi, kita sudah bersama dengan Allah, kita sudah zikir dengan Allah, dunia ini mengantarkan kita kepada Allah, yakinlah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan naungan, kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terutama di akhirat. Kalaupun di dunia tidak sempurna dan memang tidak akan sempurna, maka yakinkan diri kita di akhirat pasti dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat dipenuhi. Apa syaratnya? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian, kata Allah, mau menolong agama Allah, syaratnya yansurkum, pasti juga kata Allah, aku akan tolong kalian. Di sini Allah mengajarkan kita, ayah bunda dirahmati Allah, ada syarat, ada ikhtiar, ada usaha yang terpenuhi. Untuk mendapatkan jaminan pertolongan Allah itu, lakukan dulu syaratnya, lakukan dulu ikhtiarnya, lakukan dulu syariatnya. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah Allah jaminkan
ya, yansurkum. Allah akan tolong kita, Allah akan bela kita. Makanya sejak dulu Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, semua orang-orang yang saleh, semua orang-orang yang dekat dengan Allah dari kalangan anbiya wal mursalin, syuhada was salihin, semua mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Tidak terkecuali, baik di dunia apalagi di akhirat. Kalau kelihatannya tidak sempurna di dunia, bukan berarti Allah tidak menolong mereka. Justru Allah ingin menyempurnakan pertolongannya di mahkamah Allah. Ketika semua manusia membutuhkan pertolongan, bahkan pengikut-pengikut iblis pun datang kepada iblis di kala itu untuk minta pembelaan. Hei iblis, karena engkaulah kami terlaknat dan terkutuk hari ini juga, maka tolonglah kami dan bebaskan kami dari azab Allah ini. Di saat itulah iblis tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, dan dia berkhutbah, kenapa kalian mengikuti aku? Sudah jelas aku terkutuk dan terlaknat, bukan karena salahku tapi karena salah kalian. Walaupun dia sudah salah, minta pembelaan juga kepada iblis. Begitu manusia berharap pertolongan di waktu itu, maka orang-orang yang beriman, yang telah menang di dunia, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah membela agama Allah, telah menolong agama Allah di dunia ini. Maka kepasrahan kita secara utuh dan totalitas untuk menyerahkan hidup ini kepada Allah itu mutlak mesti dilakukan, tidak boleh ditawar. Karena kita pasti akan diuji Bapak Ibu. Orang-orang yang beriman ketika menghadapi kondisi seperti ini, insya Allah akan tenang. Walaupun COVID-19 ini merisaukan kita, ada kegelisahan yang menyelimuti hati kita, itu fitrah manusia biasa. Tapi syariat yang kita lakukan, tetap pakai masker, berbicara dengan siapapun tetap pakai masker, dimanapun kita pakai masker, silakan. Cuci tangan, social distancing dan seterusnya, itu ikhtiar. Tetapi ada yang lebih menenteramkan kita. Kalau syariat itu sudah kita lakukan, hati yang tenang tadi, zikir kepada Allah, memberikan jaminan, ya Allah, mudah-mudahan engkau menolong kami. Ada harapan. Andaikan dia diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat sudah dilakukan, dia tak berputus asa. Allah boleh jadi menegurnya dengan cara kasih sayang, sehingga Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Jiwanya tetap tenang, karena bukan berarti ketika ia diuji oleh Allah, Allah meninggalkannya, tapi dia meyakinkan justru ketika dia diuji, Allah sedang bersama dengannya. Karena cara Allah punya cara sendiri untuk menentukan, menguji hamba-hambanya. Boleh jadi sakit, itu ujian yang justru mengantarkan ia untuk lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sehat, itu juga ujian. Allah ingin menentukan sejauh mana kita mampu menggunakan nikmat sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam rangka untuk bagaimana meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan ketenangan dengan semua janji yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan kalau kita saleh, kalau kita menjaga diri dari segala maksiat, surga Allah siapkan tempat kita. Karena dua pilihan itu adalah pilihan janji Allah, pilihan surga, pilihan janji Allah, pilihan neraka, pilihan janji Allah Subhanahu wa taala. Basyira wa nadhira, berita gembira sudah Allah sampaikan, nadhira, peringatan sudah Allah sampaikan. Bagi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah, ia berhak mendapatkan kegembiraan, yakni busra yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian salah menggunakan investasi hidupnya, mereka juga berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah ingatkan kita dari sekarang. Tinggal memilih. Kita yakin dengan pertolongan Allah, dengan janjinya, lakukan sebab. Ya, datang ke masjid berjamaah, bantu fakir miskin, lisan berzikir kepada Allah, perbuatan tunduk kepada Allah, itu akan membuahkan hasil. Ya, aspek ibadah secara fardiyah, aspek ibadah secara muamalah mesti berpadu menjadi satu, jangan menjadi timpang. Ibadahnya bagus, muamalahnya tidak selesai, ini masalah. Justru persoalan dengan manusia sulit diselesaikan.
Kalau persoalan dengan Allah bisa taubat nasuha, tapi kezaliman kepada manusia mesti minta maaf kepada mereka. Itu berat. Tidak selesai di dunia, di akhirat diselesaikan dengan mahkamah Allah dan keadilan Allah. Berat. Maka orang yang beriman, ketenangan batinnya akan diperoleh dengan meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ketika Rasulullah dan para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasul, kapan lagi datang pertolonganmu ya Allah? Rasul pun berkata demikian. Allah Maha tahu. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah Muhammad, pertolongan itu sudah dekat datang kepada kalian. Tugasnya Rasul dan para sahabat waktu itu memaksimalkan ikhtiar dalam kesabaran dan keikhlasan, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berputus asa. Walaupun sangat berat ujian itu, mereka bermohon, kapan lagi datang pertolonganmu? Allah menjanjikan, sungguhnya aku akan pasti tolong kalian, karena syaratnya sudah terpenuhi secara mutlak. Allah akan pasti menolong. Di dunia Allah tunjukkan pertolongannya, apalagi di akhirat. Tidak ada yang kita harapkan dari pertolongan Allah kecuali kesempurnaan itu ketika di mahkamahnya, ketika kita diakui sebagai hambanya, ketika hisab kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disuruh untuk memasuki jannahnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kebahagiaan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan jadikan dunia ini membuat kita lari dari Allah. Seakan-akan bergantung kepada harta, harta itu bisa menolong kita. Seakan-akan bergantung kepada jabatan, jabatan itu bisa menolong kita. Seakan-akan bergantung kepada sehat dan merasa umur lebih panjang dan tidak akan mati. Tidak, harta itu akan habis, jabatan itu akan kita tinggalkan, sehat itu akan berganti dengan tua dan akan uzur juga. Tidak mungkin bertahan lama. Bergantung dengan itu tidak akan siap. Tapi Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, disitulah zat yang maha kaya, maha memiliki, maha kuat, dan tidak akan pernah berkekurangan sedikit pun juga. Bergantung kepada yang tepat, insya Allah akan kuatlah kita. Walaupun kita dhaif, tapi bersandar kepada yang kokoh, dia akan kokoh juga, karena tempat bersandarnya pun sangat kokoh dan paling kokoh. Ya. Banyak orang-orang yang bersandar kepada harta menyesal akhirnya, bersandar kepada jabatan risau juga akhirnya, bersandar kepada sehat tak sadar dia tua juga ternyata. Akhirnya dia salah menginvestasikan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gagal mendapatkan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan, maka sehebat apapun ujian yang dilandakan, yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihi salam, diterkam dan ditelan oleh ikan, dia tetap bersandar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ucapan kepasrahan, ucapan totalitas mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadarkan dirinya dengan kesalahan yang dia lakukan, dia minta pertolongan Allah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menguasai ikan ini bukan Nabi Yunus, yang menguasai ikan itu Allah. Allah tinggal buatkan ikan nun itu sakit perut, kemudian menghamparkan dirinya ke tepian pantai dan mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Allah yang perintahkan ikan itu melakukan itu. Andaikan Allah tak perintahkan ikan itu, maka matilah Nabi Yunus dalam gelapnya perut ikan itu. Subhanallah, ia sadar dengan kedhaifannya untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan keangkuhan kita, hilangkan kesombongan kita, hilangkan yang merasa hebat dalam jiwa kita.
ketika itu insya-Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bersekukuh dengan kesombongan dan keangkuhan itu, hancur kita. Walaupun menyesal akhirnya tak berguna lagi penyesalan itu. Firaun menyesal tapi terlambat. Qarun menyesal tapi terlambat, karena ternyata pangkat dan harta itu tak bisa menolong mereka. Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia, maka tugas kita adalah bagaimana meyakini janji Allah. Yakinkan Allah sudah berjanji, Allah tak pernah ingkari janji. Allah pasti tolong, Allah akan menolong. Ketika kita yakin dengan semua itu, hati kita akan tenang. Apa yang kita lakukan dari ibadah kita merasa dihargai oleh Allah, tidak sia-sia. Justru yang kita risaukan ketika kita beribadah tidak ikhlas, dan yakinlah itu tidak akan dinilai oleh Allah. Risau kita sehingga akhirnya keriaan berganti dengan keikhlasan, sehingga perjuangan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu berada di depan mata kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, meyakini janji Allah pasti dengan syarat yang terpenuhi, kita akan mendapatkannya di dunia walaupun tak sempurna, di akhirat dalam kesempurnaan janji Allah. Kapan janji Allah itu sempurna? Ketika nikmat surga sudah Allah siapkan dan Allah berikan kepada kita. Maka nanti ketika ahli surga sudah memasuki surga, Allah bertanya kepada ahli surga, hal raditum, penduduk surga, apakah kalian sudah ridha dengan nikmat yang sudah aku hadirkan, dengan apa yang sudah aku janjikan kepada kalian? Sudahkah kalian bahagia menerimanya? Apa kata penduduk surga? Kaifa lana lanarda qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, bagaimana kami tidak ridha ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang belum pernah Engkau berikan kepada selain kami. Seakan-akan mereka yang merasakan paling nikmat waktu itu. Tetapi Allah justru mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian nikmat yang lebih nikmat dari apa yang sudah kalian dapatkan? Penduduk surga berkata, apakah ada lagi nikmat yang lebih nikmat dari ini ya Allah? Ada. Aku meridhoi kalian. Tidak ada lagi ada azab dan hukuman bagi kalian. Semua hidup kalian penuh dengan kenikmatan. Nikmatilah surga ini, kata Allah. Nikmatku, aku meridhoi kalian, kata Allah. Subhanallah. Ya. Jadi kalau Allah sudah ridho Bapak Ibu, walaupun hidup kita terbatas, Allah ridho, itulah kekayaan. Walaupun hidup kita mungkin diuji dengan sakit yang kita ikhtiar untuk sembuh tapi tak sembuh juga, itulah kekayaan, itulah sehat sebenarnya. Karena sakit itu bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita dari Allah. Itulah sakit yang berganti dengan sehat selamanya di surga, yang tidak pernah tersentuh oleh azab sedikit pun juga. Tapi kalau ada orang yang merasa sehat tapi jauh dari Allah, itulah sakit yang sebenarnya, walaupun fisiknya sehat, karena dia tidak akan terlepas dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan iman yang Allah titipkan ini untuk mampu meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir dari pembahasan kita pada subuh ini, yakni meyakini janji Allah dengan sentiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah hadirkan. Orang yang bersyukur, orang yang jiwanya lapang, hatinya tentram, tidak risau dengan nikmat saudara yang ada pada saudaranya, tidak risau dengan jabatan yang tinggi yang Allah titipkan kepada saudaranya. Itulah orang yang bersyukur. Terkadang sulit untuk mengamalkan seperti ini. Kadang-kadang kita melihat seakan-akan Allah menyayangi fulan tapi tak menyayangi kita, seakan-akan Allah menyayangi saudara kita tapi tidak menyayangi kita. Jangan berpikir seperti itu. Allah Maha tahu kadar yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Diberikan segini karena Allah Maha tahu dengan begini kamu selamat. Kalau kamu diberikan segini, kata Allah, aku khawatir engkau tidak selamat, maka cukuplah segini saja, kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau selamat. Karena buktinya banyak orang dikasih banyak, dia lupa bersyukur kepada Allah, tapi dikasih sedikit, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan. Maka lihatlah dengan husnuzon apa yang Allah takdirkan kepada kita dari semua nikmat dan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan cara begitu kita akan mudah bersyukur terhadap nikmat yang Allah hadirkan, sehingga kita tidak kufur terhadap nikmat yang Allah hadirkan.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidannakum maknanya dua, boleh jadi kuantiti, boleh jadi quality. Orang yang bersyukur boleh jadi tambah hartanya oleh Allah makin banyak dan makin dekat dengan Allah. Atau boleh jadi Allah mengurangi harta itu tapi makin tinggi tingkat takwanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur. Karena sungguhnya Allah tidak pernah salah memberikan sesuatu kepada kita, tetapi terkadang kitalah yang salah menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, latihkan jiwa kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jangan pernah menyesali apa yang Allah takdirkan. Ya, kurang mungkin kalau dituntut dengan hawa nafsu tak pernah cukup Bapak Ibu. Semuanya kurang terus, ya kan? Di balik yang cantik ada yang lebih cantik Pak. Di balik yang kaya ada yang lebih kaya lagi. Tidak akan pernah cukup. Itulah dunia. Sebelum kita dimasukkan Allah ke surga, tidak akan pernah cukup dunia ini. Tetapi orang yang bersyukur akan merasa cukup dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekayaan, itulah ketenangan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berupaya, berusaha, berikhtiar selalu untuk bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jiwa yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajarkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dalam memperbaiki ibadahku selalu kepadamu ya Allah. Kalau tiga ini sudah kita miliki, berzikir, bersyukur, baik dalam amal, sudah selesai itu. Kaya dah kita. Ya. Hebatlah kita. Menjadi terhormatlah kita. Itulah kekayaan yang amat tinggi yang Allah berikan. Ya. Laisal ghina bikasratil arad, kata Nabi, bukanlah ghina itu dengan banyaknya harta dunia dan perbendaan yang Allah berikan. Tetapi al-ghina, ghinan ghaniyun nafs, kekayaan itu jiwa yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati ini sudah memiliki kekayaan yang sebenarnya, itulah hikmah dari ketenangan dan kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita. Maka mari kita jadikan semua dunia dan ornamen yang ada ini mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah. Tidak dihalangi kaya, tidak dihalangi jadi pejabat, tidak dihalangi jadi sehat dan tidak sakit, tetapi semua itu modal yang mesti mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mampu kita lakukan, insya-Allah tenanglah batin kita, kayalah kita, dan bahagialah kita. Di rumah tangga kita akan tenang, suami akan tenang, istri akan tenang, anak-anak pun akan tenang, menantu-menantu kita pun akan tenang. Ketika dasarnya yakni berzikir, bersyukur, dan memperbaiki amal kita, insya-Allah itulah ketenangan dan kekayaan yang Allah berikan. Mudah-mudahan sedikit taujih ini untuk menguatkan hati kami yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan, mengulang-ulang kaji kembali agar kemudian kita mempatrikan apa yang menjadi dasar untuk dapatnya kita tenang dalam kehidupan ini, yakni dengan berzikir, dengan kemudian meyakini janji Allah, dan kemudian bersyukur selalu. Semua itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan yang sebenarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan kajian subuh kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada hakikat manfaatnya, dan atas kekurangan saya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, di subuh ini kami duduk di masjid-Mu ya Allah. Jadikan nilai duduknya kami bertahan sampai waktu syuruk sebagai nilai i'tikaf dan beribadah di hadapan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, tinggikanlah derajat kami karena ketundukan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Jangan hinakan kami karena maksiat dan dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, sehingga kemudian kehinaan akan berganti dengan kemuliaan. Di dunia kami mendapatkan kehormatan, di akhirat mendapatkan kebebasan dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terlalu banyak aib kami yang membuat kami hina sebenarnya di hadapan-Mu, tapi Engkau membukakan pintu keampunan seluas-luasnya bagi kami. Maka maafkan kami dan ampuni kami ya Allah. Setiap kami datang kepada-Mu ya Allah, maka terimalah segala bentuk pengaduan kami kepada-Mu. Terimalah curhat kami di hadapan-Mu ya Allah. Engkau dengarkan doa-doa kami dan Engkau ijabah ya Allah. Bimbinglah kami agar dunia ini tidak membuat kami lupa berzikir kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah kami agar dunia ini tidak membuat kami lupa untuk bersyukur kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah kami agar dunia ini tidak membuat kami dan menghalangi kami lupa beribadah dan sempurna dalam ketaatan kepada-Mu ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin, lahirkan kepada kami ketenangan jiwa yang membuat kami menjadi kaya di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan semua apa yang Kau berikan dan titipkan untuk jalan mendapatkan ketenangan batin itu ya Allah, sehingga tidak tercabut ketenangan itu karena sombong kami, sehingga tidak tercabut ketenangan itu karena kufur kami, sehingga tidak tercabut ketenangan itu karena lalainya kami untuk beribadah kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia menjadi hamba-Mu yang saleh. Satukan kami kembali di surga menjadi hamba-Mu yang saleh, dan jadikan kami di antara orang-orang yang Kau matikan min husnil khatimah, dan jauhkan dari su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.